Baiklah, untuk kali ini saya ingin memberikan informasi sedikit mengenai penggunaan Protrax ya. Ada beberapa rekan yang menanyakan bagaimana untuk setting di frekuensi tertentu. Jelas prosedurnya sama saja. Prosedurnya sama saja. Apalagi yang ini tipe X ya. Tipe X ini mempunyai spesifikasinya khusus karena dia bisa mendeteksi velocity vector. Oke. Sehingga untuk perkaliannya sangat mudah sekali. Sebagai contoh nanti bisa saya videokan di sini. Untuk penggunaan di beberapa band frekuensi ya, mungkin ada yang main di 60 MHz, 80 MHz, 100 MHz ataupun di 170 atau 180 MHz. Ini semuanya sama. Oke. Basicnya seperti yang pernah saya sampaikan. Seperti ini, saya menggunakan saat ini adalah di 7 MHz antena karena memang selama ini saya sering bermain di HF. Jadi saya tidak menggunakan VHF karena saya kurang gitu suka untuk ngobrol di radio. Jadi saya lebih banyak main di technical ya. Sehingga saya jarang sekali mengudara. Lebih banyak untuk bereksperimen dan teknik. Oke, baik. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan, untuk menggunakan Protrax ini sangat simpel, dengan 3 tombol ini sudah kita akomodasi semuanya. Tahap awal yang bisa saya sampaikan adalah penggunaan pada grafik ya. Penggunaan pada grafik ini standarnya adalah value 4MA, bukan 2MA. Seperti ini ya. Diklik 2 kali, yang merah diklik 2 kali, maka dia akan masuk. Posisinya ada di sini. Dan ini saya bagi 5 MHz. Kenapa saya bagi 5 MHz? Karena resolusi daripada layar. Sehingga program tidak menguntungkan kalau saya banyak request untuk wideband-nya ini. Jadi 5 bisa atau 10. Jadi 10 ini dibagi ya. Jadi 20 20 20 20. Jadi kelipatan saja ya. Itu lebih efektif, akan mudah untuk membacanya, tidak mengganggu dari performa prosesor itu sendiri karena prosesornya ya rendah. Lalu juga resolusi daripada LCD-nya. Oke. Baik, ini saya menggunakan antena 7 MHz yang akan saya gunakan untuk tes seperti ini ya. Ini. Lalu kita tekan 2 kali. Nah, inilah hasilnya. Seperti ini. Jadi pada 4MA otomatis frekuensi bekerja di 7 MHz seperti ini. Dengan SWR-nya. Dengan SWR-nya itu 1:02. Belum 5 ya. Yang umum-umum terbaca di antena itu 1,5. Kosong. 50 berarti harus baca 50. Ini baru 1,02. Belum 1,1. Masih kecil sekali. Nah, seperti inilah. Lalu, bagaimana kalau kita menggunakan atau menggeser? Menggeser cukup kita pindahkan kursor ini saja. Nah, dia akan geser. Merahnya dipencet sekali, dia akan geser. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau mencoba membuat antena antara 70 sampai 80? Mudah. Tinggal kita geser
ini sudah selesai. Lalu kita naikkan ini posisi arrow ke atas. Kita naikkan di 70. Naikkan sampai angkanya terbaca 70. Nah, 70. Lalu geser yang merah 80, berarti 10 ya. Jadi 5 kolom ini divide-nya divide 10. Nah, seperti ini. Ya. Setelah masuk ke sini, supaya nanti pada saat dimatikan dihidupkan dia tetap pada posisi 70-80, kita masukkan ini. Keluar dari menu ini, kita tekan lama. Lalu kita save. Supaya pada saat kita membuka, matikan nyalakan membuka grafik, tetap di 70 sampai 80. Otomatis dengan posisi seperti ini, kalau kita pencet tanpa antena, hasilnya datar. Kalau dikasih antena, ini antena 7 mega tadi ya contoh ya. Seperti ini. Antena 7 mega. Ya. 7 mega ini. Landai saja. Nggak ada. Ya. Nggak bisa. Nggak terbacanya ya. Nggak terbacanya. Jadi di situ letaknya perbedaannya ya. Ya. Tidak bisa kita langsung menggunakan sembarangan. Jadi kita seperti itu. Lalu yang kedua, di sininya SWR-nya harus kita pindah. SWR-nya pindah pada posisi di 60. Naikkan. Saving lagi. Jadi sudah masuk ke 60 MHz. Nah, inilah hasilnya. Seperti ini. Nah, pada saat kita bereksperimen antena, kita colokin begini, dia akan dapat resonan. Nah, resonannya tinggi ya. SWR-nya tinggi, 3. Tinggi sekali itu, 3 ya. Ya. Ini kalau pakai yang antena FM atas, yang satu lagi itu ada, ini sudah saya pasangkan juga, ya, seperti ini nanti, ya, seperti ini nanti. Kalau nggak ada ya nggak bisa, gitu ya. Jadi posisinya seperti itu. Jadi kalau misalkan ingin menggunakan di frekuensi atas, seperti ini. Baik itu nanti kalau main di 144 atau 145 juga sama. Jadi posisinya di sini harus di 140, 145. Dibikin 5 nih, 5 baris ini. Equal ya. Jadi cara penggunaannya sesederhana itu saja. Tidak ada hal yang harus spesifik sekali, tidak ada. Lalu kalau kita mau keluar, pencet sekali, lepas, turunkan ke bawah, pencet 2 kali masuk, posisi di sini. Lalu untuk merubah ini angka, ini bisa dipencet merahnya untuk geser kursornya. Sekali. Kalau sudah pada posisi ini, kita coba naikkan sampai unit stepnya ke 8 mA. Ya, dengan 8 mA ini berarti power yang keluar lebih besar. Nah, ya, seperti ini ya. Oke.
Oke. Nah, disinilah letaknya sehingga kita juga harus mengecek bagaimana posisi antena yang sudah disiapkan. Seperti itu ya. Jadi kalau kalau kita misalkan untuk pengecekan diusahakan semuanya dicek dulu semua. Lalu di sini ada terbaca lambda. Lambda di sini. Nah, lambda di sini adalah panjang gelombang. Lambda wavelength-nya. Pada posisi 60 MHz ini 5 meter band. Ya, 5 meter band. Panjang gelombang setengah lambdanya itu 2,5 di seperempatnya 1,25. Demikian kiranya, semoga ada sudah jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Demikian, terima kasih.